Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian kita dengan mengatakan, berkat kemurahan-Mu. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan pujian ini, berkat kemurahan Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus,
baik bagiku. Haleluya Tuhan. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu, Allah yang agung dan mulia, Allah di dalam Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan, Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami menjalani setiap keadaan hidup yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami pun menyadari bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu di pagi hari ini Tuhan kami datang menaikkan pujian dan syukur serta hormat kami dalam persekutuan kami di hari ini. Kami memohon Tuhan memberkati kami semua sehingga dari awal pertengahan bahkan sampai berakhirnya ibadah kami di pagi hari ini terjadi di dalam pimpinan penyertaan Tuhan Yesus sendiri. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan mengurapi secara khusus sehingga apapun yang dibuat semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan jemaat Tuhan pun diberkati. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang boleh menikmati ibadah di pagi hari ini di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Sehingga kami pun boleh bersama-sama menikmati berkat surgawi dalam persekutuan kami di hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan bahkan sampai berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyanyi bersama-sama dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 181. Nomor 181, berilah hormat namanya. Kita akan menyanyi ayat 1, 2, dan 3. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sana Hu angkat dosaku, pujilah Dia. Bila hormat namanya, bila hormat namanya, Tuhan disalib dijol juta, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, sekarang membuangkan dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Bila hormat namanya, bila hormat namanya, Tuhan disalib dijol juta, pujilah Dia. Yesus tempati genap hatiku, sekarang ku jadilah anakku. Ku dapatlah semua kasih-Nya, pujilah Dia. Bila hormat namanya, bila hormat namanya, Tuhan disalib dijol juta, pujilah Dia. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu kita menyanyi dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 107. Nomor 107, Yesus Kawan yang Sejati. Kita menyanyi ayat 1, 2, dan 3.
dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai serahkan hidup dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Ayat yang ketiga. Adakah hatimu susah, berbeban serta lelah? Yesuslah pelindung kita, naikkan doa padanya. Walau handai tak setia, Yesus kawan yang bagai maut. Ia mau menghibur kita, naikkan doa padanya. Walau handai tak setia, Yesus kawan yang bagai maut. Ia mau menghibur kita, naikkan doa padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh hati kita bersyukur di pagi menjelang siang ini ada waktu bagi kita di dalam persekutuan, kendati pun kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Terlebih hari ini kesempatan yang indah ini kita pakai untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita bersama pada hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, di pagi menjelang siang ini kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, umat-Mu yang akan mendengar. Tuhan memberikan hikmat kemampuan bagi kami. Kiranya firman-Mu dapat kami mengerti,
kami boleh diteguhkan, dikuatkan di dalam iman percaya kami mengiring akan Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam perjalanan hidup ini. Haleluya. Amin. Tema bulanan kita di bulan November ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang persekutuan. Persekutuan. Dan pada hari ini firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita bersama, yaitu bertumbuh dalam persekutuan. Bertumbuh dalam persekutuan. Kalau pada minggu yang lalu hamba Tuhan staf gembala menyampaikan alasan-alasan mengapa kita beribadah kepada Tuhan, mengapa kita bersekutu kepada Tuhan. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengarahkan kita tentang sebuah bagian yang perlu menjadi perenungan bagi kita. Bertumbuh dalam persekutuan. Bertumbuh dalam persekutuan. Jika kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42 ini Bapak Ibu Saudara, jelas apa yang dikatakan oleh penulis mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya sebuah persekutuan. Pentingnya sebuah persekutuan. Dan ini dilakukan oleh jemaat mula-mula, jemaat yang pertama. Mengapa kita perlu teladani persekutuan yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Ada apa yang mereka lakukan sehingga kita dapat lihat bahwa persekutuan yang mereka lakukan, persekutuan yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka, kita perlu teladani. Persekutuan yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara, lewat itu semua mereka boleh bertumbuh. Lewat itu semua ada pertumbuhan yang dapat kita lihat. Sehingga kerinduan kita bersama, setiap persekutuan yang kita lakukan pun kita merindukan adanya sebuah pertumbuhan yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di hari ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 bagian penting yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama. Sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-42 ini. Bertumbuh di dalam persekutuan. Persekutuan yang seperti apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Persekutuan apa yang mereka lakukan sehingga mereka bertumbuh. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa persekutuan yang mereka lakukan bersifat otentik. Persekutuan yang mereka lakukan sifatnya otentik, asli Bapak Ibu Saudara. Bukan basa-basi. Persekutuan yang mereka lakukan tidak pura-pura, bukan sebuah rekayasa. Bukan sekedar ngobrol, bukan sekedar kumpul-kumpul makan. Tetapi yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, persekutuan yang mereka lakukan adalah sebuah persekutuan yang benar, berani jujur, terbuka, rendah hati. Itu yang mereka lakukan sehingga lewat persekutuan yang mereka lakukan, mereka boleh bertumbuh di dalam iman, percaya mereka mengiring akan Tuhan. Dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita kembali. Di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bagian ini mengingatkan bagaimana persekutuan mereka. Tidak hanya mereka berkumpul Bapak Ibu Saudara, tetapi hal yang mereka lakukan, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, terlebih saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga lewat persekutuan itu membuat mereka semakin bertumbuh di dalam iman, percaya mereka mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, persekutuan yang seperti apa yang mereka lakukan sehingga lewat persekutuan itu membuat mereka bertumbuh. Yang kedua, dalam persekutuan yang sebenarnya ada kebersamaan.
persekutuan yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara sebenarnya ada kebersamaan. Kebersamaan artinya saling, yaitu saling menerima satu terhadap yang lain. Saling menanggung beban satu dengan yang lain. Saling tolong menolong, saling menghibur, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kita memang tidak dapat menanggung semua beban orang lain. Namun kita bisa meringankan beban sesama kita. Itu sebabnya di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua berkata kepada kita, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-26 di sana dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Artinya Bapak Ibu Saudara, di saat seseorang dalam sebuah kesusahan, orang yang lain menolong, orang yang satu dapat menghibur, orang yang lain dapat menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan jemaat mula-mula, yang pertama yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini Bapak Ibu Saudara, kita jumpai bahwa kebersamaan itu sungguh indah, membuat mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu Saudara, maka kita dapat lihat bahwa setiap orang yang lemah mereka dikuatkan. Setiap mereka yang berkekurangan mereka paling tidak dicukupkan. Dan setiap orang-orang yang sakit, dengan doa yang mereka naikkan bersama-sama, orang itu boleh disembuhkan, dikuatkan dan dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, kiranya bagian ini akan menolong kita. Bagaimana kita bertumbuh di dalam persekutuan kita di hari-hari yang akan kita jalani ke depan ini. Kiranya persekutuan itu akan membuat kita bertumbuh, karena kita tahu kebersamaan itu adalah sebuah hal yang perlu ada di dalam kehidupan kita untuk kita jalani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara, persekutuan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 ini, sehingga mereka bertumbuh di dalam iman percaya mereka mengiring akan Tuhan. Persekutuan yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara, dalam persekutuan yang sesungguhnya ada pertumbuhan bersama. Ada pertumbuhan bersama yang kita lihat di dalam kehidupan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam persekutuan yang sesungguhnya terjadi pertumbuhan dari setiap anggota tubuh. Hal ini hanya bisa terjadi jika persekutuan itu dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Tertib, ada kasih, ada belas kasihan, tidak ada perseteruan di dalamnya. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka tidak saling membenci, atau mereka tidak mau menang sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kita lihat, kebersamaan itu membuat mereka bertumbuh bersama-sama di dalam iman percaya mereka mengiring akan Tuhan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah hal yang terjadi yang kita lihat. Bagaimana jemaat mula-mula itu disenangi oleh banyak orang. Sehingga yang kita lihat di akhir daripada cara hidup jemaat yang pertama ini, selain mereka disukai oleh banyak orang, Tuhan menambahkan jumlah mereka dari orang-orang yang diselamatkan. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan. Mereka bertelut di depan kaki salib Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kebersamaan inilah yang membuat mereka bertumbuh bersama-sama. Sehingga Bapak Ibu Saudara kemanapun mereka pergi, keadaan apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka disukai oleh banyak orang. Kiranya hari-hari yang kita jalani ke depan ini pun kita tidak dibenci oleh banyak orang. Kemana kita akan pergi melainkan Bapak Ibu Saudara, kebersamaan yang kita bangun selama ini, kemanapun kita akan pergi, kita disukai oleh banyak orang. Dan ada banyak orang yang berjumpa dengan kita, diteguhkan, dikuatkan di dalam iman percaya mereka mengiringkan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ketiga hal yang membuat jemaat mula-mula itu bertumbuh di dalam persekutuan mereka kepada Tuhan. Mereka bersekutu sifatnya asli Bapak Ibu Saudara, tidak basa-basi, bukan rekayasa. Di dalam persekutuan sebenarnya ada kebersamaan. Dalam persekutuan yang sesungguhnya mereka bertumbuh bersama-sama. Ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita menjalani hari kita ke depan ini. Kita pun dapat bertumbuh di dalam persekutuan yang kita lakukan. Kiranya hari-hari yang kita jalani ke depan ini, Bapak Ibu Saudara, adalah hari-hari yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena di dalamnya kita dapat bertumbuh di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Diberkati setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, melakukannya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami bersama pada hari ini. Sebagaimana perjalanan kehidupan jemaat mula-mula, mereka bertumbuh di dalam persekutuan mereka kepada Tuhan. Ini pun menjadi keinginan kerinduan kami bersama sebagai orang yang percaya kepadamu. Kemanapun dalam keadaan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan yang kami jalani ke depan ini, kami menginginkan Tuhan agar kami pun dapat bertumbuh di dalam persekutuan yang kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa, ucapan syukur serta permohonan kami. Kami mengakhiri pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan pada siang hari ini. Dan akan memberikan persembahan kita juga kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menaikkan pujian kita. Kita katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita naikkan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku
saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, kita yakin oleh perkataan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh iya dan amin. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman saat kau bertindak, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Saya yang pimpin kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, oleh karena berkat dan pertolongan-Mu, kami telah melaksanakan semua kegiatan kami, aktivitas kami, 6 hari lamanya. Kami tahu Tuhan telah memberkati, memberi kekuatan, kesanggupan untuk melaksanakan semua kegiatan aktivitas kami masing-masing. Itulah sebabnya kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama di dalam roh dan kebenaran pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Ada beberapa jemaat kami yang berulang tahun kelahiran.
dan berulang tahun pernikahan 1 minggu ke depan ini. Kami percaya Tuhan mengetahui setiap pribadi mereka. Usia 1 tahun yang telah Tuhan tambahkan. Terus mereka agungkan, muliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena Tuhan yang baik, yang mengasihi mereka. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhan membuat mereka berhasil. Dan Tuhan dimuliakan, diagungkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk ibu-ibu yang mengandung dalam jemaat kami. Dan Tuhan lebih mengetahui kondisi mereka. Itulah sebabnya kami mohon pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus menolong mereka. Demikian juga janin yang ada, supaya dapat bertumbuh dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat waktu mereka melahirkan, dapat melahir dengan pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan pertolongan-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama, jemaat kami yang ada di tempat ini, yang sudah lanjut usia. Kami serahkan setiap pribadi mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan Kau menyertai, menolong dalam mereka menjalani usia yang sudah lanjut ini. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Itulah sebabnya hamba mohon Tuhan Kau terus menolong, memberkati mereka masing-masing. Tubuh mereka yang lemah, Tuhan Kau kuatkan mereka. Tubuh mereka yang sakit, Tuhan Kau pulihkan. Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami datang kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang berdoa bersama-sama untuk jemaat kami yang saat ini dalam penderitaan penyakit. Kami teringat Bapak Agustinus Lengiran. Kami teringat istrinya Bapak Napoleon. Berdoa Ibu Rusnani Agung. Kami berdoa untuk Bapak Nikodemus Sare. Berdoa untuk Ibu Ambe, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Noriah Daring, Ibu Ipi Lahing. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk Dokter Rumania. Demikian juga jemaat yang tidak hamba sebut nama mereka satu persatu, yang dalam penderitaan penyakit dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka masing-masing, demikian juga berbaring di rumah sakit. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di atas segala-galanya, penyakit apapun yang mereka derita, Tuhan yang berkuasa dari dulu sampai sekarang ini. Itulah sebabnya kami datang kepada Tuhan. Tuhan Kau jamah mereka, pulihkan mereka, beri mereka kekuatan, kesembuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kekuatan, kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat kami yang ada di tempat ini. Di dalam melaksanakan semua pekerjaan, pelayanan, usaha mereka. Tuhan juga memberkati dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan, lakukan. Karena Tuhan adalah Allah yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya. Terus memberkati jemaat kami, melaksanakan tugas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan Allah yang baik, yang mengasihi mereka, lebih tahu apapun yang mereka kerjakan, lakukan, mereka dapat berhasil tepat pada waktunya. Biaya yang mereka butuhkan, kami percaya Tuhan memberkati kami sebagai orang tua dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk program penyelesaian menara gereja ini. Kami serahkan semua ini kepada Tuhan. Biaya yang perlu kami butuhkan, seksi pembangunan yang melaksanakan tugas ini, Tuhan Kau juga ikut campur tangan, memberkati kami dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama. Ada berapa pos PU yang ditangani oleh jemaat kami yang ada di Gunung Cermin, baik yang ada di Kalimantan Timur, demikian juga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Cukupi mereka dengan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan melalui pelayanan hamba-hambamu ini, jemaat yang mereka layani, iman mereka semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama pada saat ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia dari aras pusat sampai kepada Jemaat lokal. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terlibat mengambil pelayanan ini. Pakai urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Melalui pelayanan, pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Dan Gereja Kemah Injil Indonesia semakin bertumbuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa untuk pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah kota Samarinda. Kami serahkan kepada Tuhan Allah yang baik, yang mengasihi kami. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kami mohon pertolongan Tuhan. Pakai urapi pemimpin bangsa dan negara kami dengan kuasa Tuhan. Melalui pimpinan mereka, kami sebagai anak-anak ketebusan Tuhan adalah leluasa kami untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk badan pengurus jemaat kami yang ada tempat ini. Berdoa untuk staf pengembalaan. Kami serahkan setiap pribadi kepada Tuhan. Pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Kami adalah manusia terbatas adanya. Itulah sebab Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Tuhan. Melalui pelayanan kami, jemaat kami di tempat ini semakin maju, semakin dewasa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pekerja Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di daerah kota Samarinda. Ke-33 hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Hamba mohon Tuhan urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Jadikan kami berkat bagi jemaat yang kami layani. Segala keperluan kebutuhan kami percaya Tuhan sumber berkat, mencukupi kami dengan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami sangat bersyukur pada hari ini. Oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami telah memberi persembahan kami untuk membantu pekerjaan, pelayanan Tuhan. Baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Kami percaya Tuhan adalah Allah sumber berkat. Memberkati jemaat dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Inilah doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan lebih mengetahui. Dan kami mohon Tuhan Kau sempurnakan doa kami pada hari ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian kita yang mengatakan, Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi menjelang siang ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami di dalam persekutuan ini. Kami boleh bersama-sama memuji Engkau melalui puji-pujian kami. Kami boleh mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Juga ada waktu bagi kami untuk boleh bersama-sama berdoa dan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah semua itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepekan yang akan kami jalani ke depan. Tuhan menolong kami, memelihara, memberikan kekuatan, menuntun kami ke tempat yang penuh dengan berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia yang mengasihi engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih anugerah Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Staf Penggembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja, Samarinda menyampaikan ucapan banyak terima kasih untuk kebersamaan jemaat sekalian di dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam.